Bismillahirrahmanirrahim. Makhtab min Syar'i mid style. Dua kitab yang ditulis oleh salah seorang imam besar dari madhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Kitab yang pertama, Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Di antara yang beliau sebutkan, Al-Kabiratu As-Sadisatu Was-Sabi'atu Was-Thaminatu Wat-Tasi'atu Wal-Arba'un Wal-Khamsun Wal-Hadiyatu Wal-Khamsun Ba'dal Arba'imi'ati. Dosa besar yang ke-446 sampai 451. Berarti ada 6. Dorbu watarin. Pertama, bermain alat musik yang dipetik, gitar dan semisalnya. Wastima'uhu. Yang kedua, mendengarkannya. Wazamrun bimizmarin. Yang ketiga, bermain alat musik tiup, seruling dan semisalnya. Wastima'uhu. Yang keempat, mendengarkannya. Jadi bukan hanya yang main, yang mendengarkan, yang menikmati juga berdosa. Wadarbu biqubatin. Yang kelima, bermain alat musik tabuh, drum dan semisalnya. Yang keenam, wastima'uhu, mendengarkan tabuhan tersebut. Sebagai renungan bagi para pengikut madhab Syafi'i secara khusus dan kaum muslimin secara umum, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qad ulima min ghairi syakkin anna Syafi'iyya radhiyallahu anhu harrama sa'ira anwa'iz zamr. Dan sungguh telah diketahui tanpa keraguan bahwa Imam Syafi'i, semoga Allah meridhai beliau, berpendapat haramnya seluruh bentuk alat musik. Satu kitab lagi jamaah sekalian, Kafra'a an Muharramatil Lahwi was Sama', juga ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dari madhab Syafi'i. Qala Ar-Rafi'i fil Aziz wan Nawawi fil Rawdah. Imam Ar-Rafi'i di dalam Al-Aziz dan An-Nawawi dalam Ar-Rawdah. Dua orang ulama besar di madhab Syafi'i. Al-Mizmar Al-Iraqi wa ma yudrabu bihi ma'al autar haramun bila khilafin. Seruling Irak dan alat musik yang ditabuh bersama dengan alat musik yang dipetik, gitar dan sejenisnya, haramun bila khilafin. Hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Ini menunjukkan kepada kita ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat akan haramnya musik. Jadi nggak bisa kita mengatakan musik itu haram kalau dilakukan sambil berbuat maksiat, karena musik itu sendiri sudah termasuk perbuatan maksiat. Banyak yang suka nge-DM lewat sosmed, mereka minta tolong tanyakan gimana caranya supaya mereka bisa istiqomah, nggak mendengarkan musik lagi. Karena kebanyakan dari mereka tuh pada nanya gini, Ustadz, saya ngedengerin tapi tiba-tiba mungkin ke mall, jadi ingat lagi, pulang-pulang jadi ya gitulah, jadi dia balik lagi gitu. Faktor utama supaya istiqomah adalah menguatkan tauhid. Karena tauhid itu adalah sebab terbesar hamba mendapatkan pertolongan Allah. Ya, terutama seperti yang antum ceritakan tadi, tatkala kita kembali terdengar musik tanpa kita sengaja, ya kan? Nah, saat-saat seperti ini kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah. Dan agar tauhid kita kuat bagaimana? Belajar, menuntut ilmu. Maka ilmu yang paling penting didalami setelah berhijrah adalah ilmu tentang tauhid. Yang kedua, banyak berdoa. Kemudian yang ketiga, mesti ada usaha. Iya, harus. Seperti yang kita jelaskan tadi, bagaimana Ibnu Umar ketika mendengarkan seruling. Iya. Beliau berusaha menutup telinga, menjauhi. Inna ibna Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sami'a mizmaran. Sesungguhnya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mendengarkan seruling ditiup. Maka beliau segera meletakkan dua jarinya ke dua telinganya. Wa na'a 'anit tariq, dan beliau menjauh dari jalan. Wa qala li, lalu beliau berkata kepadaku, yaitu kepada Nafi,
Ya Nafi, hal tasma'u syai'an? Wahai Nafi, apakah engkau masih mendengarkan suara musik itu? Qultula, aku jawab tidak. Farafa'a usbu'aihi an udhunai. Barulah beliau melepaskan dua jarinya dari dua telinganya. Waqal, lalu beliau berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasana'a mithla dhalik. Aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendengarkan suara musik di tengah perjalanan, maka beliau melakukan seperti yang aku lakukan tadi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau tidak sengaja kita mendengarkan, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya, untuk menutup telinga atau menjauhi sumber suara. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa alat musik sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita coba-coba mendekati, harus ada usaha untuk menjauhinya. Dan Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan hidayah ke jalan-jalan kami.